Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, kami dari mahasiswi dari TSM. Kami di mata kuliah Inter 2, kami ada tugas untuk menyajikan tentang PSK 1. PSK 1 adalah tentang penyajian laporan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, dari kelompok kami ada Widya, Iva, saya, lalu ada Reza Yolanda, dan Brian Lewis. Boleh di next. Oke, sebelumnya pengantarnya ini tentang PSK 1. PSK 1 tentang penyajian laporan keuangan pertama disahkan pada tanggal 19 Desember 2013. Itu adalah tanggal 19 Desember 2013 itu adalah perubahan terakhirnya. PSK 1 tahun 2013 ini merevisi PSK 1 yang sebelumnya di tahun 2009. Lalu PSK 1 ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material. Boleh di next. Oke, sebelumnya kita bahas dulu apa itu laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Penyajian terstruktur dari posisi keuangan itu biasa kita lihat di dalam neraca atau yang biasa kita bilang statement of financial position, dan kinerja keuangan suatu entitas itu bisa kita lihat di dalam laporan laba rugi atau income statement. Laporan keuangan merupakan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Boleh tolong di next. Siapa aja pemakai laporan keuangan? Pemakai laporan keuangan ada investor. Biasanya investor untuk mereka melihat laporan keuangan yang udah diaudit, yang biasanya contohnya di Indonesia kita bisa lihat laporan keuangannya di IDX untuk keputusan mereka, decision making mereka dalam menanam saham di suatu perusahaan. Lalu ada karyawan, lalu ada pemberi pinjaman, pemasok kreditor lainnya. Biasa pemberi pinjaman dan pemasok kreditor lainnya itu mereka lihat laporan keuangan juga. Biasa mereka approve pinjaman itu, mereka ada hitungan rasionya. Lalu ada customer, contohnya kalau customer ini biasa kalau kita ikutan tender dari pemerintah, biasa kita juga harus kasih laporan keuangan. Lalu ada pemerintah, biasa kalau di dalam pemerintah ini contohnya laporan keuangan pajak untuk pajak, lalu dan terakhir masyarakat. Boleh tolong di next. Karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan. Yang pertama, tentunya laporan keuangan harus dapat dipahami, lalu relevan, lalu andal, dan dapat diperbandingkan. Dapat dipahami ini maksudnya isinya tuh jelas dan tidak menyesatkan, lalu relevan, laporan keuangan disajikan di dalamnya mempengaruhi suatu keputusan pengguna. Tadi yang dapat dipahami ini maksudnya ini informasi ini dapat dipahami, isinya jelas gitu. Lalu yang ini ketiga nih, keandalan, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Dan yang terakhir dapat diperbandingkan. Informasi yang disajikan akan lebih berguna bila dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan. Biasa ini dapat diperbandingkan ini biasa kita bisa lihat di laporan keuangan yang diaudit. Biasa mereka contohnya mereka ada kasih perbandingan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, seperti itu. Boleh tolong di next. Lalu tujuan dan ruang lingkup. Oke, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, aruskan entitas. Posisi keuangan ini biasa yang tadi sudah saya bahas, posisi keuangan bisa kita lihat dalam statement of financial position, lalu kinerja keuangan bisa kita lihat dalam
income statement atau statement of comprehensive income. Lalu arus kas entitas bisa kita lihat dari statement of cash flow. Bedanya di kinerja di statement of comprehensive income itu bersifat accrual, dan arus kas di bagian arus kas entitas itu bersifat cash basis. Tujuan laporan keuangan ini memberikan 3 hal-hal ini yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Boleh di next. Apa saja yang disajikan di laporan keuangan? Di laporan keuangan ini menyajikan aset, liability, equity. 3 poin atas ini, 3 poin utama ini yang biasa ada di dalam neraca atau statement of financial position. Lalu pendapatan dan beban, kontribusi dan distribusi kepada pemilik. Lalu yang ini biasa dia ada di statement of comprehensive income, dan statement of retained earning. Lalu yang terakhir ada arus kas, biasa kita lihat di statement of cash flow. Boleh di next. Di ruang lingkup PSAK 2013, yang pertama, entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Lalu yang kedua, pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Boleh di next. Komponen-komponen yang ada di dalam laporan keuangan. Pertama, statement of financial position. Lalu yang kedua, yang bedanya ini di PSAK 2013 nih, yang di kedua nih, laporan laba rugi dan penghasilan comprehensive lines selama suatu periode. Lalu yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama suatu periode. Keempat, laporan arus kas. Lalu ada catatan atas laporan keuangan berisi atas ringkasan kebijakan, akuntansi penting, informasi, dan penjelasan lain. Lalu informasi komparatif untuk mematuhi periode sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. Laporan keuangan pada awal periode komparatif sebelumnya yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan sesuai dengan paragraf 40A sampai 40D. Boleh di next. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita membahas definisi umum yang bisa dipakai. Definisi dari laba rugi adalah total penghasilan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen penghasilan komprehensif lain. Lalu laporan keuangan bertujuan umum, atau kita sebut singkatnya aja laporan keuangan, adalah laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Lalu penyesuaian reklasifikasi adalah jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi periode berjalan yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Boleh di next. Definisi selanjutnya ada SAK atau standar akuntansi keuangan. Adalah pernyataan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Lalu ada tidak praktis, penerapan suatu persyaratan dianggap tidak praktis jika entitas tidak dapat menerapkannya setelah melakukan upaya yang rasional. Lalu total penghasilan komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.
Boleh di next. Di laporan keuangan ini, entitas diperkenankan menggunakan judul laporan keuangan, lalu entitas menyajikan semua komponen laporan keuangan lengkap dengan keutamaan yang sama, lalu ada manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Ini maksudnya ini, biasa kalau misalkan kita lihat laporan audit, di dalam sana pasti ada tulisan semacam auditor tidak bertanggung jawab atas laporan keuangan. Maksudnya lebih ke arah manajemen yang bertanggung jawab, sedangkan tugas auditor hanyalah memberikan opini. Entitas juga dapat menyajikan terpisah dari laporan keuangan. Contohnya di lingkungan hidup, laporan mengenai lingkungan hidup itu bisa menambah nilai tambah, nilai value, khususnya bagi industri yang di mana faktor lingkungan memegang peranan penting, dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Oke. Karakteristik umum penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK, lalu ada kelangsungan usaha. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, mengungkapkan fakta jika terjadi pelanggaran asumsi. Lalu yang ketiga, laporan keuangan menggunakan accrual basis. Lalu adalah material dan agregasi. Material dan agregasi ini artinya pos-pos material disajikan terpisah dalam laporan keuangan, sedangkan tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat fungsi yang sama atau fungsi yang sejenis. Lalu frekuensi laporan keuangan biasanya pelaporannya ini bisa dibuat satu tahun. Konsistensi penyajian adalah penyajian dan klasifikasi, lalu informasi komparatif diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Boleh di next. Oke. Perubahan PSAK 1 tahun 2013 dan perbandingannya dengan 2013. Pertama di poin judul, di PSAK 2019 ini adalah laporan laba rugi komprehensif, lalu di PSAK 2013 berubah menjadi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Lalu di PSAK 2009, di PSAK 2013 memberikan definisi laba rugi, pemilik, material, penyesuaian reklasifikasi, tidak praktis, total penghasilan komprehensif. Sedangkan di PSAK 2019 tidak atau belum memberikan definisi-definisi tersebut. Boleh di next. Informasi komparatif. Di PSAK 2013 menambahkan persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi komparatif minimum, lalu informasi komparatif tambahan. Sedangkan di PSAK 2019 tidak ada terdapat pengaturan tersebut. Lalu poin selanjutnya, penyajian penghasilan komprehensif lain. Di PSAK 2013 disajikan berdasarkan kelompok satu pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi dan pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Sedangkan di PSAK 2009 semuanya ini disajikan dalam kelompok penghasilan dan komprehensif lain. Boleh di next. Oke, lalu ada informasi komparatif minimum 38A, 38B. Di poin pertama, entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK. Lalu, yang kedua, informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Lalu yang ketiga,
entitas menyajikan minimal 2 posisi laporan keuangan, 2 posisi laporan laba rugi dan komprehensif lain, dan 2 laporan laba rugi terpisah atau jika disajikan. Lalu ada 2 laporan arus kas dan 2 laporan perubahan equity serta catatan atas laporan keuangan terkait. Lalu keempat, dalam beberapa kasus informasi naratif yang disajikan dalam laporan keuangan untuk periode sebelumnya masih tetap relevan pada periode berjalan. Boleh di next. Lalu ada informasi komparatif tambahan. Di poin pertama, entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum disyaratkan oleh PSAK atau ISAK sepanjang informasi tersebut disusun sesuai dengan PSAK atau ISAK. Lalu di poin kedua, informasi komparatif ini dapat berisi 1 atau lebih laporan keuangan, namun tidak terdiri dari laporan keuangan lengkap. Ketika hal ini terjadi, entitas menyajikan catatan atas informasi yang berhubungan dengan laporan tambahan tersebut. Misalnya, entitas dapat menyajikan 3 laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sehingga menyajikan periode berjalan, periode sebelumnya, dan 1 periode komparatif tambahan. Lalu di poin terakhir, entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan 3 posisi laporan keuangan, 3 posisi laporan arus kas, atau 3 posisi laporan perubahan equity, yaitu laporan keuangan kooperatif tambahan. Entitas disyaratkan menyajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi komparatif yang terkait dengan laporan tambahan atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Boleh next. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan membahas identifikasi laporan keuangan. Entitas itu mengidentifikasi slide sebelumnya. Belum. Ya. Entitas itu harus mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakan dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Nah, dalam laporan keuangan juga harus menyajikan informasi yang pertama, nama entitas dan periode laporan. Yang kedua, apakah laporan itu satu atau kelompok. Yang ketiga, tanggal akhir periode atau periode yang dicakup. Yang keempat, mata uang pelaporan. Dan yang terakhir, pembulatan. Next. Berikut komponen-komponen yang harus ada pada laporan posisi keuangan. Yang pertama itu aset tetap. Yang kedua, properti investasi. Yang ketiga, aset tak berwujud. Yang keempat, aset keuangan. Yang kelima, investasi yang dicatat dengan metode ekuitas. Yang keenam, aset biologi. Yang ketujuh, persediaan. Yang kedelapan, piutang dagang dan piutang lain. Yang kesembilan, kas dan setara kas. Dan yang kesepuluh, total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Next. Selanjutnya yang ke-11 itu ada utang dagang dan utang lainnya. Yang ke-12 ada provisi, yang ke-13 ada liabilitas keuangan, tapi tidak termasuk jumlah yang disajikan di dalam poin K dan L. Yang ke-14 ada liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46. Yang ke-15 ada liabilitas dan aset untuk pajak tangguhan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46. Yang ke-16 ada liabilitas yang termasuk dalam kelompok yang dilepaskan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Yang ke-17 adalah kepentingan non-pengendali yang disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Dan yang terakhir, yang ke-18, modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Next. Ini perbedaan laporan posisi keuangan yang disajikan menurut PSAK 1 dan IAS 1. Kalau di PSAK 1 itu aset lancarnya di atas dan kemudian diikuti dengan aset tidak lancar. Kalau di IAS itu aset tidak lancar lebih dulu, baru aset lancar. Untuk liabilitas dan ekuitas juga di PSAK 1, liabilitas di atas, kemudian ekuitas. Kalau di IAS 1, ekuitas lebih dulu, baru liabilitas. Next.
Pos-pos dalam laporan posisi keuangan yang pertama, penyajian aset lancar dan tidak lancar maupun liabilitas jangka pendek dan jangka panjang itu klasifikasinya terpisah. Yang kedua, penggunaan urutan likuiditas itu jika penyajian memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Yang ketiga, perusahaan keuangan disajikan berdasarkan likuiditas. Yang keempat, adanya pemisahan jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari 12 bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas jika nilainya itu digabung. Next. Selanjutnya, pengklasifikasian aset. Aset itu diklasifikasikan lancar jika ada beberapa poin. Yang pertama, itu diharapkan aset dapat direalisasikan atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Yang kedua, bertujuan diperdagangkan. Yang ketiga, diharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Atau yang terakhir, merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Selain aset yang tidak termasuk kategori di atas, akan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Next. Selanjutnya, pengklasifikasian liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Liabilitas diklasifikasikan jangka pendek itu jika yang pertama, diperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Yang kedua, untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Atau yang terakhir, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Untuk liabilitas yang tidak termasuk kategori di atas akan disebut sebagai liabilitas jangka panjang. Next. Ada pengecualian juga dalam pengklasifikasian liabilitas. Yang pertama, liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan itu diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika pembiayaan kembali bukan merupakan diskresi entitas atau kesepakatan pembiayaan kembali itu diselesaikan setelah periode pelaporan. Yang kedua, pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran, maka liabilitas tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Meskipun kreditur mengizinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, tapi persetujuan tersebut masih diperoleh setelah tanggal pelaporan. Next. Berikut ada penyajian dalam laporan posisi keuangan atau CALK, catatan atas laporan keuangan. Subklasifikasi itu disajikan dan diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi entitas. Penyajian atau hal yang harus diungkap oleh entitas ada 4, yaitu yang pertama, jumlah saham modal dasar, modal diterbitkan dan disetor penuh, nilai nominal, rekonsiliasi jumlah saham beredar, saham entitas yang dikuasai oleh anak, asosiasi entitas sendiri, dan saham yang dicadangkan untuk penerbitan opsi. Yang kedua itu sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas. Yang ketiga, jika modalnya tidak terbagi dalam saham, maka perubahan selama periode setiap jenis kepentingan itu, maka jika modalnya tidak terbagi dalam saham, yang harus disajikan adalah perubahan selama periode setiap jenis kepentingan, hak keistimewaan, dan pembatasan dari setiap komponen. Dan yang terakhir ada harus disajikannya reklasifikasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Jadi laporan laba rugi itu adalah salah satu laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode waktu tertentu untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Nah, entitas dalam menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode itu dapat menggunakan dua pendekatan, di mana dalam pendekatan yang pertama, laporan laba rugi akan disajikan terpisah dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sehingga nantinya akan terdapat dua laporan. Nah, dalam pendekatan yang kedua,
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif itu akan dijadikan dalam satu laporan. Nah, berikut ini adalah contoh penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan pendekatan satu laporan, atau yang biasa kita kenal dengan one statement approach. Nah, di mana dalam laporan keuangan ini akan diawali dengan mengurangi pendapatan dengan cost of goods sold sehingga didapatkan gross profit, yang kemudian dikurangi dengan operating expense untuk mendapatkan net income. Selanjutnya net income ini akan ditambah atau dikurangi dengan other comprehensive income tergantung gain atau loss-nya, sehingga akan didapatkan hasil akhir berupa comprehensive income. Nah, selanjutnya, ini merupakan contoh dari penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan pendekatan dua laporan, di mana dalam pendekatan ini nantinya akan terdiri dari dua laporan, yaitu income statement dan comprehensive income statement. Nah, comprehensive income statement ini dimulai dengan net income, kemudian ditambah atau dikurang dengan other comprehensive income sehingga akan didapat hasil akhir berupa comprehensive income. Nah, berikut ini adalah beberapa informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan, yang merupakan pemasukan yang dihasilkan dari perusahaan dari kegiatan operasional perusahaan, seperti misalnya pendapatan dari penjualan barang atau jasa. Nah, kemudian ada biaya keuangan, ini merupakan biaya atau beban yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian yang ketiga ada bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Kemudian yang keempat ada beban pajak. Dan yang kelima ada jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan yang bisa dilihat dalam PSAK 58. Nah, kemudian penghasilan komprehensif lain itu berisi pos-pos penghasilan dan beban termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laporan laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh SAK. Nah, penghasilan komprehensif ini meliputi kemungkinan keuntungan atau kerugian yang mungkin timbul di masa depan atau timbul sebagai akibat perubahan fair value dan berpengaruh terhadap equity. Nah, contoh dari penghasilan komprehensif lain ini adalah pendapatan atau beban yang sifatnya itu masih belum terrealisasi, seperti contohnya unrealized gain on revaluation. Nah, selanjutnya ada komponen penghasilan komprehensif lain. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada selisih revaluasi aset tetap, lalu pengukuran kembali program imbalan pasti, laba rugi dampak dari penjabaran laporan keuangan, kemudian perubahan nilai investasi available for sales, kemudian bagian efektif dari keuntungan lindung nilai arus kas, lalu bagian penghasilan komprehensif asosiasi. Kemudian informasi yang disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Nah, bagian penghasilan komprehensif lain menyajikan pos-pos untuk jumlah penghasilan komprehensif lain dalam periode berjalan yang diklasifikasikan berdasarkan sifat dan dikelompokkan sesuai dengan PSAK atau ISAK lainnya. Di mana di sini terdapat dua situasi. Yang pertama, tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi, dan yang kedua akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Selanjutnya ada informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau catatan atas laporan keuangan. Nah, ketika pos-pos pendapatan atau beban bernilai material, maka entitas akan mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah. Nah, penyebab pengungkapan secara terpisah ini ada beberapa. Yang pertama, adanya penurunan nilai persediaan atau aset tetap dan pemulihannya. Lalu yang kedua, restrukturisasi atas aktivitas suatu entitas dan untuk setiap liabilitas diestimasi atas biaya restrukturisasi. Kemudian, selanjutnya ada pelepasan aset tetap, pelepasan investasi, operasi yang dihentikan atau discontinued operation, penyelesaian litigasi, dan pembalikan liabilitas diestimasi lain. Nah, entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laporan laba rugi itu dengan menggunakan klasifikasi yang bisa didasarkan didasarkan sifat atau fungsinya dalam entitas mana yang dapat menyediakan informasi yang lebih andal dan relevan. Misalnya ada beban yang ada selling expense atau administrative expense. Selanjutnya, perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, retrospektif atau reklasifikasi. Nah, entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode sebelumnya sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan, dan penerapan retrospektif.
Penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. Nah, entitas menyajikan 3 laporan posisi keuangan pada akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, dan awal periode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu beban itu diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang pertama berdasarkan sifat beban, dan yang kedua itu berdasarkan fungsi beban. Nah, kalau yang berdasarkan sifat beban itu adalah entitas menggabungkan beban dalam laba rugi berdasarkan sifatnya. Klasifikasi berdasarkan sifat lebih mudah karena tidak perlu mengalokasikan beban menurut fungsi. Nah, contohnya ini adalah beban penyusutan, beban pembelian bahan baku, beban biaya transportasi, dan beban imbalan kerja. Nah, kalau yang untuk berdasarkan fungsi beban, metode ini dapat memberikan informasi yang lebih relevan kepada pengguna laporan. Namun, pengalokasian biayanya membutuhkan pertimbangan yang matang oleh perusahaan. Nah, contohnya itu adalah biaya aktivitas, biaya distribusi, dan juga biaya administratif. Nah, untuk di slide selanjutnya, kita akan melihat contoh bagaimana beban itu diklasifikasikan. Nah, yang pertama ini adalah laporan laba rugi jika beban itu diklasifikasikan berdasarkan sifatnya. Nah, bisa dilihat bahwa ini tuh dikasihkan sebagai beban distribusi, beban administratif, dan beban lainnya. Lalu di slide selanjutnya, beban diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Boleh di next? Nah, bisa kita lihat di sini beban itu diklasifikasikan sebagai beban bahan baku, beban imbalan kerja, dan juga beban penyusutan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang laporan perubahan ekuitas. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan yang pertama itu adalah total laba rugi komprehensif selama suatu periode. Lalu selanjutnya pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25. Lalu rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan perubahan yang timbul dari yang pertama itu adalah dari laba rugi, lalu dari masing-masing pos pendapatan komprehensif lain, dan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Lalu di slide selanjutnya kita akan membahas tentang laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini adalah informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Nah, laporan arus kas ini akan diatur di dalam PSAK 2. Selanjutnya itu adalah catatan atas laporan keuangan yang berisikan tentang menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu. Lalu juga mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Dan juga memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Nah, lalu di dalam catatan atas laporan keuangan itu diatur adalah modal. Nah, modal ini adalah entitas mengungkapkan informasi yang kemungkinan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola pemodalannya. Nah, entitas ini mengungkapkan hal-hal yang pertama itu adalah informasi kualitas tentang tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola pemodalannya. Yang termasuk itu ada 3. Yang pertama adalah deskripsi tentang apa yang dikelola sebagai modal, lalu ketika entitas diharuskan untuk memenuhi persyaratan, dan yang ketiga adalah bagaimana entitas memenuhi tujuannya dalam mengelola pemodalannya. Lalu pengungkapan yang kedua itu adalah ringkasan data kuantitatif tentang apa yang diatur dalam modal sebagai modal, dan yang ketiga adalah setiap perubahan A dan B dari setiap periode sebelumnya, dan yang keempat itu adalah apakah selama periode entitas mematuhi setiap persyaratan permodalan eksternal, dan yang terakhir itu adalah konsekuensi dari ketidakpatuhan tersebut terhadap persyaratan pemodalan eksternal.
Lalu di dalam catatan atas laporan keuangan juga dijelaskan tentang pengungkapan lain, yaitu di mana entitas mengungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan itu ada jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan, tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode serta jumlah dividen per lembarnya. Lalu juga yang kedua itu jumlah dividen preferen kumulatif yang tidak diakui. Nah, entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini jika tidak diungkapkan di bagian manapun dalam informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan. Itu ada 3. Yang pertama adalah domisili dan bentuk hukum, negara tempat pendirian, alamat kantor pusat entitas, atau lokasi utama kegiatan usaha. Lalu yang kedua adalah keterangan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama, dan yang ketiga adalah nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha. Sekian presentasi mengenai PSAK dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.